Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Semoga kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, dan kita tetap ada di dalam setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap melihat betapa baiknya Engkau dalam karya-karya yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah mengalami sesuatu yang buruk, tetapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik buat kami. Minggu ini Tuhan menjadi ucapan syukur kami. Biarlah kami boleh datang kepadamu dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur, menandakan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita bersama, kita bergembira bersama karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Perlu bangkit, membangkitkan iman percaya kita, membangkitkan selalu semangat kita untuk kita selalu melihat bahwa Tuhan selalu bekerja buat kita orang-orang yang percaya. Mari kita hening sejenak.
kita merasakan kehadiran Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar menjadi kekuatan, menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Mengawali hari-hari kita bersama dengan Tuhan, firman Tuhanlah yang menjadi pedoman dalam hidup kita.
sering mengecewakan kehidupan kami. Tetapi kami mempunyai Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang selalu menolong setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Firman-Mu tidak pernah berubah buat kami, Tuhan. Hari ini Tuhan menjadi ucapan syukur kami. Ketika kami ada di dalam Tuhan, kami tetap memegang erat tangan-Mu, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah alasan kami untuk kami selalu bertahan, Tuhan. Alasan kami untuk kami selalu hidup di dalam Engkau. Jaga dan lindungi kami, Tuhan. Di masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami tidak mengerti, Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami pegang, rencana-Mu adalah rencana yang indah, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Untuk segala sesuatu ada masa dan waktunya. Kami siap, Tuhan, mendengarkan firman-Mu, duduk dan membuka hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami rasakan, Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah Bapa Gembala kami, Tuhan, dan membawakan kebenaran firman Tuhan. Memberkati beliau di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan keluarga dan pelayanannya. Semakin hari, Tuhan, semakin dikuatkan, semakin hari diberi kesehatan untuk terus berjuang melayani Tuhan sampai akhir. Kami bersiapkan, Tuhan, setiap kehidupan kami masing-masing di rumah, dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu itu boleh ada di dalam kehidupan kami, menemani, menyertai, dan melindungi setiap kami, Tuhan, sampai Engkau memanggil kami menghadap Engkau dan kami didapati menjadi anak-anak yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh lagi kembali beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online di pagi hari ini. Saya percaya semua jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dan yang paling terutama adalah iman saudara terpelihara dengan sempurna. Apalagi menjelang hari-hari ini, biarlah tetap kita kuat menghadapi segala apa yang terjadi hari-hari ini. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema, mengikuti jalan Tuhan. Sekali lagi, mengikuti jalannya Tuhan. Saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, Injil Matius 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian: segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dalam kitab para nabi. Ayat yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang akan masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, saudara-saudara, Yesus memberikan suatu jalan buat kita bagaimana supaya kita hidup di dalam kebenaran. Berkali-kali saya katakan bahwa menjadi orang benar itu adalah sulit, ya. Sulit. Kenapa sulit? Karena ya, dalam kehidupan kita ada karakter-karakter yang jelek, ya. Ada sifat-sifat dosa
Ya, karena karakter itu terbentuk lingkungan, karakter itu bisa terbentuk dengan keadaan di mana kita berada. Ya, dan itu akan membentuk kita sampai besar. Ya, sebab itu bagaimana karakter kita dibentuk, ya, supaya kita menjadi manusia yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Ya, jalurnya Tuhan. Ya. Karena apa? Kalau kita hidup dalam jalurnya Tuhan, segala kedagingan, segala sesuatu yang menempel dalam hidup kita, itu dengan perlahan-lahan itu akan terlepas. Itu akan ditanggalkan. Dan untuk menjadi manusia rohani, saya mau berkata kepada saudara, itu tidak mudah. Sekali lagi, kita sedang berjuang dengan hari-hari ini. Kita sedang berjuang dengan melawan segala 3 keinginan. Yang pertama, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, itu yang kita perjuangkan hari-hari ini. Sekali lagi, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, ini yang ada dalam kehidupan manusia. Adam, atau manusia yang pertama, Adam dan Hawa jatuh, dia jatuh dalam 3 keinginan, mata, daging, dan dia mulai angku, ya, ditawarkan, ya, waktu Hawa dia melihat buah itu, ya, dia lihat begitu menarik dan dari keinginan mata, ya, kemudian timbul dalam keinginan setelah iblis merayu dia dengan triknya iblis, kemudian apa? Timbul keinginan daging. Ya. Nah, setelah dia keinginan daging muncul, kemudian ada tawaran, kamu akan menjadi seperti Allah, ya kan? Kamu akan menjadi. Jadi ada satu keangkuhan, ya. Ada satu keinginan untuk dia mau menyamai Allah. Nah, iblis kan kerjanya begitu. Ya, sebelum dia dibuang, dia ada Lucifer. Kemudian karena hampir menyamai setara dengan Allah, tetapi bukan dia Allah. Ya, dia ingin merebut, dia mau kudeta. Tetapi Alkitab berkata di dalam kitab Nabi Hezkel bahwa baru timbul di dalam hatinya. Tuhan atau Allah sudah melemparkan dia. Ya, jadilah dia setan. Setan kan itu artinya melawan Allah, melawan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku. Nah, kita perhatikan di sini bahwa dikatakan, kalau saudara baca di sini terjemahan atau judul yang dikasih oleh Alkitab di sini, jalan yang benar. Nah, bagaimana kita mau mengikuti akan jalurnya Tuhan? Berarti itu perlu proses. Ya, proses. Sebab itu penting sekali saudara dan saya ada di satu komunitas. Penting sekali saudara ada di dalam penggembalaan. Penting sekali saudara ada di bawah pimpinan seorang yang memimpin saudara menuju kepada jalan yang benar. Ya, tidak mungkin seorang hamba Tuhan menuntun engkau ke jalan yang salah. Udah pasti setiap hamba-hamba Tuhan pastinya menyampaikan berita-berita untuk membuat orang itu bisa berubah. Kecuali ada, ya, teman sekerja atau ada pendeta-pendeta yang mulai menyimpang, motivasinya sudah berbeda. Tetapi kita melihat di sini, perhatikan, Yesus memberikan satu jalan bagaimana supaya seorang itu menjadi benar. Ya. Kita lihat di sini ayatnya yang ke-13, masuklah melalui pintu yang sesat. Nah, untuk kita menjadi orang yang benar, kita harus masuk melalui pintu yang sesat. Sesat beda, ya, ada T, ada K. Kalau T itu sesat, ya, sesat, ya, hampir mirip, ya, tapi bedanya itu satu huruf K dan T. Kalau sesat itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi kalau sesat itu ada satu himpitan, ada satu pembentukan di dalam kehidupan kita, itu sesak, ya. Sesak. Bagaimana sih orang kalau sesak napas, ya? Apalagi COVID ini, ya. Kalau kita lihat beberapa orang yang saya lihat baik di media-media, orang yang mengalami kesesakan oleh karena COVID, dan juga ada kelainan-kelainan paru-paru, kelainan. Kalau saudara bermasalah dengan jantung, dia pasti alami sesak. Nah,
saya artikan dalam kehidupan kita, ya, bahwa untuk kita menjadi orang yang benar, kita harus mengalami yang namanya kesesakan. Fakta menulis, ya, Alkitab menulis dengan jelas bagaimana orang yang mau dipakai Tuhan, bagaimana orang yang mau diberkati Tuhan, bagaimana orang yang mau dipakai Tuhan dari, ya, penjelasan melalui Alkitab yang saudara sudah baca, kita sudah baca, bahwa ternyata orang-orang yang mau dipakai Tuhan, orang-orang yang mencapai kedewasaan rohani, orang-orang yang mencapai standar Kristus, dia harus melewati yang namanya kesesakan, sesak, jalan sesak. Nah, ini Alkitabiah. Jadi saya mau berkata, menjadi orang percaya bukan segampang itu. Menjadi pengikut Kristus bukan segampang itu. Tetapi Alkitab berkata, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, maka itu bisa kita jalani. Asal kita mau rela, kita mau sungguh-sungguh mau dibentuk. Alkitab berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu, ya, dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi Yesus memberikan suatu petunjuk kalau kita menjadi orang benar, sekali lagi kita harus melewati jalan yang sesak, pintu yang sesak, ya. Nah, saudara, beda ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya ini orang desa, ya. Ya, orang desa berarti ya sering ke kebun, ya. Bagaimana saya berjalan di dalam jalan yang sempit itu? Tentunya jalan ada rumput-rumput, kadang-kadang kita berhadapan dengan di dalam perjalanan itu kita akan menemukan duri, kita akan menemukan jalan yang berbatu-batu, ya. Itu. Nah, karena jalan yang sesak itu, jalan yang sempit itu, jadi kita tidak sembarangan berjalan, berarti kehidupan kita itu akan berhati-hati. Karena ada sesuatu yang dihadapi. Nah, rupanya menjadi orang percaya itu harus seperti ini. Harus mengalami kesesakan, ya, mengalami proses kehidupan. Berkali-kali saya katakan, kekristenan tanpa proses dia tidak akan mencapai yang namanya hidup benar. Ya, jadi harus melewati untuk mencapai kedewasaan rohani, ya, untuk kita menjadi gereja yang benar-benar teruji, menjadi gereja yang benar-benar mau berjumpa dengan Yesus, berarti kita harus mencapai satu kemurnian iman. Nah, untuk mencapai kemurnian iman itu harus melewati banyak hal. Ya, tadi saya katakan tadi bahwa kita akan hidup masih di dalam daging. Ya, daging. Jadi keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, ya. Ya. Roh penurut, tetapi daging lemah. Ya, kita ini masih hidup dalam daging. Seringkali kita bergumul dengan banyak hal. Kita sedang bergumul dengan pencobaan. Kita sedang bergumul dengan ujian, ya. Itu kita hadapi hari-hari ini. Nah, kalau kita tidak libatkan Tuhan hari-hari, apalagi di hari-hari ini yang sangat begitu mencekam, ya, jalan satu-satunya untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap ada di dalam lingkarannya Tuhan, kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, sungguh-sungguh kita melayani akan Tuhan. Semakin terhimpit hidup kita, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang kesesakan, sesak, ya, itu lewati proses kehidupan. Ya. Sesak. Makanya firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak. Jadi rupanya pintu yang sesak itu supaya Yesus mengajarkan kita supaya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu ditanggalkan. Ya, sesak. Aduh, ikut Tuhan itu tidak mudah. Saya mau katakan ikut Tuhan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Harus menanggalkan semua hal yang tidak. Untuk menanggalkan itu butuh proses. Contohnya, ya, seorang yang merokok, ya, seorang yang terbiasa merokok, ya, meskipun tidak enak, ya, saya pernah nyoba waktu masih SMP, ternyata tidak enak, saudaraku, tidak enak. Tetapi
Karena itu sudah kebiasaan bertahun-tahun, itu suka dilepaskan. Ya. Seorang yang terbiasa dengan perilaku-perilaku yang menyimpang, ya, misalnya dia di hari-hari ini kan banyak anak-anak yang terikat dengan game. Anak saya juga ya harus diawasi karena dia setiap hari dia berhadapan dengan sekolah online. Nah, dalam sekolah ini itu kan sering kali ya banyak sekali apalagi internet ya, saudara-saudaraku. Mau anak siapa ya, itu setelah saya survei semua rata-rata anak itu ya, itu terikat dengan apa. Nah, kalau terus dibiarin, nah itu akan terikat. Nah, untuk melepaskan itu butuh proses. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang sudah kebiasaan merokok untuk dia lepaskan itu susah. Makanya itu harus belajar, dia harus belajar menyangkal diri. Nah, kehidupan kita ya, Alkitab berkata, Yesus berkata, pikulah salib. Harus ada penyangkalan. Itu berbicara tentang sesak. Ya, proses di kita di arena ini sedang diproses, siapapun kita. Jadi jangan pernah berhenti dari proses Tuhan. Ya, jangan pernah berhenti dari rencana Tuhan. Karena apa? Kalau kita lulus, kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Orang pun benar diproses. Kita lihat Daud sudah benar. Ya, kemudian Ayub lagi dikatakan Ayub 1 dia saleh, jujur, dia menjauhi kejahatan. Bayangkan, tetapi toh ya Tuhan izinkan dia mengalami satu yang namanya sesak hidupnya. Tetapi kita melihat di sini Alkitab berkata di dalam Ayub 23 ayat 10 ya, dia timbul seperti emas. Dia sudah benar. Apalagi orang yang setengah-setengah datang beribadah, apalagi orang yang suam-suam kuku. Ya, kalau dia tidak mau diizinkan diproses, dia akan tumbang imannya, saudara-saudaraku. Makanya firman Tuhan bilang ini, masuklah pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ya. Jadi ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan memproses kita hari-hari ini dengan firman, relakan. Kalau firman berbicara kepada kita, kita harus tanggalkan ya, yang tidak berkenan. Karena apa? Itu yang membuat kita menjadi rohani yang murni. Amin. Menjadi rohani yang benar-benar teruji. Ya, kita lihat emas. Ya. Sebelum jadi emas, dia diuji sedemikian rupa sehingga apa? Menjadi logam yang mulia. Karena kita melihat fakta membuktikan bahwa hari-hari ini orang ingin yang jalan yang lebar. Karena apa? Jalan yang lebar itu membuat orang itu ya tergiur dengan hal. Ya, cari berkat, cari uang dengan cara yang bukan caranya dari Tuhan, tetapi cari uang dengan caranya ya, diri sendiri. Ya. Saudara sendiri yang jabarkan bagaimana hari-hari ini sedang terjadi. Ya. Jadi banyak orang Kristen hari ini instan. Banyak orang Kristen hari ini ya, mau cepat. Ya. Banyak orang Kristen berdoa supaya cepat, tolong Tuhan. Ya. Banyak. Ya. Apalagi masalah-masalah hari-hari ini. Jadi meskipun hidup ini serba cepat ya, tapi saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan, kita harus lihat standar Alkitab. Tetap ada dalam prosesnya Tuhan. Semua boleh instan ya, semua. Tetapi kekristenan kita, iman kita tidak ada yang instan. Harus melalui firman Tuhan, jalurnya Tuhan. Jalurnya kebenaran. Karena apa? Kalau kita tidak menuju kepada itu, kita tidak mudah gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Makanya ikut jalurnya Tuhan. Toh ujungnya apa? Ujungnya kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Asal kita mau mengikuti jalannya Tuhan. Ya, sesak. Ya, sesak itu berarti ada satu pembentukan, ada satu proses yang sangat berat untuk dalam kehidupan kita. Ya. Jadi hamba Tuhan pun begitu. Ya. Jadi mau jadi pendeta, menjadi seorang yang mau dipakai Tuhan. Di dunia sekuler pun bagaimana orang-orang yang
Ya, kita lihat ya, Bapak Presiden kita lihat ya, dari awalnya menderita. Sekarang karena dia sudah melalui proses ya, Bapak Presiden kita, dari tukang kayu ya kan. Dan kita lihat jatuh bangun ya. Saya lihat profilnya. Tapi itu sekuler, saudaraku. Ya, sehingga Bapak Presiden kita luar biasa ya. Inilah. Ada begitu banyak hal-hal yang kita lihat hari-hari ini. Jadi kita harus mengikuti jalurnya. Ya, apalagi kita ini orang-orang yang di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita mengikuti jalurnya Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, ya. Sekalipun itu berat, sekalipun itu sulit, tetapi kita lihat kalau kita belajar, maka kita akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, saudara, perhatikan di sini. Ya, tadi saya katakan banyak orang mengikuti jalan yang lebar. Saudara tahu, mengikuti jalan yang lebar itu kalau tidak melalui proses, ya, dia akan melihat, ya, dia akan melihat ujungnya apa? Kebinasaan. Ya. Alkitab berkata menuju kepada kebinasaan. Ya, ayat yang ke-13. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sayang sekali ya, orang tidak mau jalurnya Tuhan. Pengennya maunya sendiri. Kita lihat banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Ya. Lot. Ya. Lot, dia ingin, ya, bukan jalurnya Tuhan lagi, dia ingin jalannya sendiri, akhirnya gagal, saudaraku. Yudas, ya. Dia ingin bukan lagi jalurnya Tuhan, tetapi dia ingin jalannya sendiri, akhirnya apa? Dia gagal juga. Banyak juga contoh-contoh yang lain. Jadi jangan, kalau kita sudah menjadi orang di dalam Tuhan, jangan pernah berhenti daripada proses. Amin. Jangan lari daripada prosesnya Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita mengikuti akan didikan Tuhan melalui pintu yang sesak ini, maka kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Perhatikan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Amin. Walau luar biasa kalau kita menuju kepada jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu sempurna. Amin. Untuk kita jadi sempurna, kita harus dimurnikan dengan apa? Dengan banyak hal. Ya, dengan proses yang sangat sulit. Ya. Dan Alkitab berkata di sini, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sangat sedikit orang yang mendapatinya. Nah ini, makanya Alkitab berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Amin, saudaraku. Banyak yang terpanggil. Ada begitu banyak orang percaya di dunia ini. Ada begitu banyak orang Kristen. Ada begitu banyak orang yang mengaku dirinya saya di dalam Tuhan. Tetapi tahukah saudara, itu akan dimurnikan dengan jalan sesak ini. Semua di GPD Immanuel semua akan dimurnikan. Semua, apakah mereka akan timbul seperti emas? Apakah mereka murni imannya? Ya, itu akan, saya tidak bisa. Ya, tetapi setidaknya saya berusaha supaya jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, mereka semua melalui jalannya Tuhan, mengikuti pintu yang sesak itu. Karena memang firman Tuhan berkata, sedikit orang yang mendapatinya, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Nah, saudara-saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang terpilih. Amin. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mau mengikuti jalurnya Tuhan. Ya, jangan mengikuti jalurnya kita, tetapi kita mau mengikuti jalurnya Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, saudara-saudara, perhatikan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur, ya. Saya tidak akan lama firman Tuhan ini. Mazmur 18 ayat yang ke-31 sebagai ayat pendukung. Mazmur 18 ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna. Jadi satu hal yang saya mau katakan, kalau kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan, kita harus percaya Dia adalah sempurna.
Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia adalah pencipta, dia adalah Allah yang hebat, dia Allah yang berkuasa. Ya, amin. Dia Allah yang dahsyat. Jadi karena kita tahu dia adalah Allah, mari kita belajar mempercayakan dia sebagai Allah kita, sebagai Yesus yang membentuk kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan, adapun Allah jalannya sempurna. Jadi di jalan Yesus pasti jalan sempurna. Tidak ada kepalsuan, ya. Tidak ada sesuatu yang menyimpang, karena jalan Tuhan adalah jalan sempurna, ya. Kemudian janji Tuhan adalah murni, ya. Jadi kita harus mempercayakan, meskipun hari ini saudara, tidak mungkin, tapi mempercayakan diri, ya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dia akan bertindak. Kemudian ayat yang keenam, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi serahkanlah dirimu kepada Tuhan, ya. Karena kita harus mempercayakan kepada Dia yang sanggup mengadakan segala perkara. Kita kembali kepada ayat tadi di dalam Mazmur 18. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Kita percayakan kepadanya, karena jalan Tuhan itu sempurna. Amin. Janji Tuhan itu murni. Jadi saudara, relakan saudara, ya, mengikuti jalurnya Tuhan. Sekalipun kita mengalami namanya satu kesakitan. Saya tertarik kepada Saya tertarik kepada khotbah kemarin dari Pastor Hendra di doa puasa di tempat ini, bahwa dia berkatakan, orang kalau intim dengan Tuhan, ya, orang kalau intim dengan Tuhan, jemaat kalau intim dengan Tuhan, jemaat Tuhan kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan melahirkan segala sesuatu. Nah, ini kan ya hubungan suami istri. Hubungan suami istri kalau ketika intim akan melahirkan jiwa-jiwa. Ya, secara rohani, ya, meskipun sakit, ya, sakit, tapi ketika melahirkan jiwa sakit, tapi dia bersuka cita. Nah, begitulah dengan kehidupan kita. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, ya, apa yang terjadi? Memang sakit. Ketika sesuatu kita lakukan itu, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada berkat, ya. Ada yang dilahirkan, ya. Karena apa? Intim dengan Tuhan, ya. Saya pinjam dari Pastor Hendra, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudara, mari sama-sama kita mau hidup dengan benar dengan Tuhan. Kita hidup benar, ya. Kita mau hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan hari-hari ini. Jangan kita malas-malas beribadah. Jangan kita suam-suam kuku. Jangan kita masa bodoh. Jangan kita, kalau kita melihat tanda-tanda zaman hari-hari ini semakin nyata, ya, dengan adanya kejadian-kejadian yang sudah dinubuatkan di dalam Matius 24 di situ, ya. Mari kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita kita gagal rohani kita. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita undur. Jangan sampai kita melihat, aduh, sayang, ya. Tetapi mari sama-sama kita mau hidup, ya, sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, ayat yang terakhir yang saya baca buat saudara dan saya, ayat 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu enggak jalan hidup saudara? Dia tahu, saudara. Dia tahu jalan hidup kita. Ya. Dia tahu, dia menentukan langkah hidup kita. Ya. Sekali lagi, ayat 10. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ada amin, saudaraku? Wah, luar biasa. Ayub, sekalipun dia sudah benar, tapi toh dia mengalami yang namanya proses Tuhan. Tetapi justru dengan proses Tuhan itu, apa yang terjadi? Tuhan kembalikan 2 kali lipat ganda. Amin. Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Karena apa? Dia rela mengalami proses. Coba dia undur, coba dia menyimpang, dia tidak melihat karya Tuhan yang luar biasa. Itu Ayub, ya. Ayub. Mungkin kita tidak seperti Ayub, tetapi kalau kita belajarlah, ya,
Apa yang dihadapi Ayub, ya mungkin kita tidak mampu. Karena begitu nemen ya, begitu luar biasa yang dihadapi ya. Karena semua apa yang dia miliki hilang, sirna, semua hilang. Usaha macet, anaknya mati 10 dan lain-lain sebagainya. Tapi kita melihat Tuhan pulihkan dia dalam segala hal. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara harus melalui pintu yang sesak itu, yaitu jalurnya Tuhan. Kalau kita mengikuti jalurnya Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Kerinduan saya, Jemaat GPD Emmanuel tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi sumber kekuatan kita untuk kita tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa nanti sebentar sore untuk kembali kita beribadah perjamuan kudus. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga. Kami percaya lewat ibadah online ini Tuhan, pujian, penyembahan kami dan juga firman Allah yang Hamba sampaikan memberkati bahwa kita harus mengikuti jalurnya Tuhan. Sekalipun kami harus mengalami pintu yang sesak itu, tetapi ketika kami mau belajar untuk tunduk, mau taat, mau rela dibentuk oleh Tuhan lewat caranya Tuhan, maka di situ ada pemeliharaan Tuhan, di situ ada berkat, di situ ada kekuatan, dan di situ terutama iman kita tetap bertumbuh sampai kita menjadi gereja yang sempurna untuk kita menyambut mempelai Kristus datang kali yang kedua. Tuhan tolong hari-hari ini supaya jemaat Tuhan semakin setia, semakin kokoh di dalam iman, semakin melekat kepada Tuhan, semakin intim kepada Tuhan, maka kami melihat Tuhan luar biasa akan menolong di masa-masa ini Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat yang hari-hari ini, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, ada yang lemah, Tuhan tolong kuatkan mereka. Ada yang sedang dalam keadaan ekonomi yang kekurangan, Tuhan cukupkan semua, supaya mereka dicukupkan semua Tuhan. Tuhan tolong semua jemaat Tuhan, supaya kami bersatu hati, membantu mereka dalam keadaan yang sedang dalam keadaan kekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, para majelis, para pelayan Tuhan, karena guru sekolah minggu, dan juga kami sebagai hamba Tuhan, dan juga para hamba Tuhan yang membantu di pekerjaan Tuhan di tempat di mana GPD Emmanuel Tuhan, sertai satukan kami untuk tapi sama-sama untuk menopang di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemerintah dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong supaya pemerintah kami ini Tuhan berjalan dengan baik, dan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, dan sampai para menteri yang ada dan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia Tuhan, sampai RT RW, supaya mereka dapat memerintah dengan takut akan Tuhan. Tuhan tolong di masa-masa ini Tuhan, ada begitu banyak bencana yang terjadi. Tuhan tolong mereka semua. Bagi mereka yang terdampak Tuhan, Tuhan tolong supaya mereka dicukupkan semua Tuhan. Berkati juga Tuhan di hari-hari ini pandemi terus ada Tuhan. Tuhan tolong supaya orang-orang yang mengalami semua itu Tuhan, yang sakit COVID Tuhan, sembuhkan mereka di mana saja mereka berada. Kami berdoa Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu, di dalam nama Yesus Tuhan, supaya mereka juga disembuhkan dan mereka boleh kembali berjumpa dengan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, tolong kami Tuhan. Pemerintah Kota Surabaya, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Yesus. Sebentar juga sore kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Gerakan semua jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan tetap sehat, menjaga protokol kesehatan, supaya mereka tetap diberkati Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudaraku, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih, dan sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.